dari paham tunggal. Paham tunggal ini adalah paham yang merasa tertinggi, paling benar, paling segalanya. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ada di dalam tubuh Muhammadiyah ya. Jadi bukan Muhammadiyahnya, oknum. Terutama yang paling banyak memancing masalah berkaitan dengan dakwah salafi. Menjadi tema sendiri selama berhari-hari ini. Tidak pernah media sosial itu tidak sepi dari adu argumen, walaupun sifatnya ada yang bersifat fitnah, ada yang bersifat ungkapan-ungkapan kebencian, ujaran kebencian, bahkan ada yang takfiri. Saya sendiri sebagai seorang dai itu banyak melacak berbagai macam berita simpang siur di YouTube terutama ya. Kalau dilihat dari wajahnya, mereka sepertinya bukan orang-orang Muhammadiyah, tapi orang-orang yang ngerecoki Muhammadiyah gitu. Kalau memang mereka ini adalah orang-orang Muhammadiyah, tentu tidak akan menimbulkan konflik di dalam tubuh Muhammadiyah. Mulai dari grup WhatsApp sampai media sosial, Twitter, Facebook, ya, berita-berita. Sampai saya mengutip berita dari salah satu media di Indonesia, yaitu media Republika, yang menyoroti Musa Muhammadiyah Salafi ini, yang dianggap perlu diwaspadai. Ini Musa ini, Republika ini memberitakannya di medianya sendiri, yaitu media online-nya ya. Dan kemungkinan juga di media offline-nya juga dicetak, sudah beredar di mana-mana berkaitan dengan bahaya Musa itu. Tetapi persoalannya, apakah memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Republika yang mengutip perkataannya Syafiq Mughni. Syafiq Mughni adalah salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang berada pada jajaran 13 orang itu. Dimulai dari Bapak Haidar Nasir, pokoknya 13 orang yang duduk di Muhammadiyah itu Pak Syafiq Mughni ya. Saya mengenal beliau, mengenal baik walaupun tidak pernah bertemu di darat, tapi sering bincang-bincang di media sosial, di WhatsApp ya. Itu sering berbicara dengan beliau. Tapi saya pernah bertemu dulu sewaktu saya masih di Madura, ketika beliau masih menjadi sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, karena beliau dari Jawa Timur ya. Kalau tidak salah orang Lamongan. Kalau tidak salah. Nah, memang saya kira kalau memang berangkat dari kualitas intelektual sebagai muslim, maka tidak layak yaitu mengundang tidak layak berbicara fitnah seperti itu. Jadi Bapak Syafiq Mughni ini yang saya perhatikan, beliau sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sudah pasti kalau berbicara akan direkam oleh media, bahkan ditulis oleh media yang ada di Indonesia, termasuk media Republika tadi, karena
Republika setahu saya itu sangat sangat jujur ya di dalam memberitakan tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, ketika memberitakan Pak Syafiq Mukni berkaitan dengan perlunya mewaspadai Salafi, kalau menurut saya sih bukan hanya, kalau memang mau bertindak jujur, bertindak ya bukan hanya Salafi, ya, mungkin semua mereka yang berusaha mempermainkan Muhammadiyah. Kita harus jujur sejujur-jujurnya kepada umat ini. Dan kalau kita membaca sejarah Muhammadiyah ini kan bukan Salafi yang sebenarnya yang ingin merontokkan Muhammadiyah itu. Kalau kita mau jujur, itu bukan Salafi. Karena Salafi secara ideologis ini bagaimanapun itu ada persamaannya dengan Muhammadiyah. Sama-sama berlandaskan Quran dan As-Sunnah. Sama-sama anti TBC, iya kan? Sama-sama berlandaskan, yaitu sama-sama mendakwakan tauhid yang murni, sama-sama mendakwakan agama yang murni. Itu antara Salafi dan Muhammadiyah persamaannya. Banyak sekali persamaannya. Tetapi kalau mau membaca sejarah awal perkembangan dari Salafi, perkembangan dari Muhammadiyah di awal perjalanan Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kalau kita memang mau menjadi sejarawan, itu perlu dilacak dari awal. Siapa sebenarnya yang sering ngerecoki Muhammadiyah gitu? Siapa sebenarnya yang tidak setuju dengan gagasan-gagasan Muhammadiyah? Itu kan bisa dibaca di dalam sejarah Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu supaya menjadi sebuah organisasi yang tidak dihargai di zamannya. Itu dilakukan serta-merta oleh sebuah kelompok di Indonesia. Ini kalau mau jujur, bahwa ormas yang pertama kali dijuluki Wahabi itu adalah Muhammadiyah. Jadi kalau kita mau jujur, bahwa kelompok yang pertama kali dicekoki dengan istilah Wahabi itu oleh rival-rival dakwahnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah dianggap sebagai gerakan Wahabisme pada waktu itu. Dalam perjalanannya, mulai dari tahun lahirnya Muhammadiyah, sebenarnya sampai sekarang tidak pernah berhenti itu. Yang kelak kemudian hal itu senjatanya diarahkan ke Salafi. Tidak berhasil Salafi, kemudian mereka ini mencoba mengadu domba antara Muhammadiyah dan Salafi itu. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi perlu cerdas kita. Memang ada gerakan, apakah tidak boleh misalnya seorang Salafi memimpin Muhammadiyah? Ternyata di daerah-daerah itu banyak Salafi yang memimpin Muhammadiyah. Karena memang Salafi itu bukan organisasi, itu permasalahannya gitu. Berbeda dengan misalnya NU, itu jelas organisasi, Persis itu organisasi, Al-Irsyad itu organisasi, Muhammadiyah organisasi. Jadi kalau Salafi kan tidak. Makanya ketika ada upaya untuk membubarkan Salafi pada waktu itu oleh LDNU juga, itu sempat ketawa saya itu. Ketawanya karena apanya yang mau dibubarkan? Apakah orangnya mau dipenjara semua gitu ya? Dari mereka yang terus untuk menilai bahwa mereka ini salah ajarannya mau pakai parameter apa? Nah ini, jadi kalau misalnya salah ajarannya mau pakai parameter apa?
Kan akhirnya parameter golongan yang akan membias kepada sikap memarginalkan seseorang, memarginalkan kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan kelompoknya. Pada akhirnya muncul paham rejim di Indonesia ini. Itu, jadi mereka ini luar biasa tindakan-tindakannya ya. Yang sekarang ini berpindah ke Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah inilah salah satu organisasi besar di Indonesia yang cukup memiliki kekuatan, terutama dengan aumnya, amal usaha Muhammadiyah di mana-mana, cukup diseganilah oleh lawan dan kawan itu Muhammadiyah itu. Nah, untuk yaitu memunculkan persoalan ini, tentunya kalau misalnya Salafi dengan NU misalnya, itu sudah biasa. Ya, biasa. Dan pada waktu LDNU itu punya usulan untuk membubarkan Salafi, itu kan tidak ada dukungan sama sekali. Dari Muhammadiyah tidak ada, dari NU juga pada waktu itu tidak ada. Jadi LDN itu lembaga dakwah NU ya. Itu sempat tidak ada dukungan, termasuk dari Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini paling vokal, yaitu Bapak Haidar Nasir sampai berbicara tentang bahaya regimentasi paham. Bapak Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu. Jadi ini saya menyangga Republika ya, Republika. Nah, kemudian berita Republika ini viral kemana-mana, ke seluruh berita NU ini viral kemana-mana, yaitu ke seluruh dunia, karena yang dipakai kan media sosial, upaya untuk membubarkan Salafi itu, Salafi Wahabi, yang dihasilkan dari rapat dan pertemuan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ketika itu. Nah, pas saat-saat berusaha mempengaruhi PBNU pada waktu itu, saya ingat Bapak Haidar Nasir lah muncul sebagai kuda hitam di media-media dengan statementnya tentang regimentasi paham yang diperjuangkan untuk menguasai Indonesia menjadi satu paham itu. Regimentasi paham ini sebenarnya sering lahir kalau kita lihat, kita cermati itu di berbagai media. Regimentasi paham ini pernah muncul di zamannya yaitu Mu'tazilah. Bagaimana Mu'tazilah ini bikin babak belur Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya itu. Dari beberapa periode kepemimpinan khilafah pada waktu itu dikendalikan secara rejim. Jadi rezim yang berkuasa, yaitu rezim Mu'tazilah tadi itu. Kita tahu bahwa Asy'ariyah ini anak yang dibesarkan oleh Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah ini anak yang dibesarkan oleh Mu'tazilah, yang sekarang ini mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia. Dan gagasan rejim juga tadi itu digagas oleh Asy'ariyah. Jadi hampir sama, karena kita tahu dalam sejarah Asy'ariyah paling sukses itu ketika Ibnu Tumat berkuasa di Murabitun. Di situ terjadi berbagai macam pembantaian terhadap umat Islam yang dianggap tidak berakidah Asy'ariyah. Itu dibunuh semuanya itu. Silahkan baca itu seperti tafsir Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah Nihayat, dan beberapa sejarah-sejarah masa lalu yang memberitakan kekejaman Ibnu Tumat itu. Bukan 1, 2 orang atau 3 orang yang dibunuh itu, tapi ribuan orang dibunuh karena yaitu memperjuangkan paham Asy'ariyah tadi, dan supaya Asy'ariyah menjadi pandangan resmi negara ketika itu. Itu cukup lama berlangsung di Murabitun. Melihat dari peristiwa-peristiwa ini nyata sekali, kalau paham di Indonesia itu berkuasa, itu sangat berbahaya terhadap negara. Apalagi kemudian paham ini menjadi penguasa, menjadi pemerintah ya.
akan banyak perubahan signifikan di Indonesia ini, yang awalnya sebuah negara yang benar-benar bebas berpaham akan menjadi negara yang tidak lagi bebas berpaham. Karena akan ada parameter agama di